Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambonsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sebagai lanjutan pembahasan pada tayangan video sebelumnya tentang kewajiban setiap umat Islam untuk mempelajari dan memahami ilmu syariat minimal level fardu ain, maka sangat penting sekali bagi kita semua untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Demikian juga sabda Rasulullah SAW berikut. Ingatlah, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang berkuasa atas masyarakat adalah pemimpin, dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya, dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta majikannya, dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang harta itu. Ingatlah, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa lafaz ar-ra'i yang tersebut dalam hadis di atas ialah setiap pelindung yang mengemban amanah untuk memelihara kemaslahatan apa yang menjadi tanggungannya, yakni segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga setiap orang yang memiliki tanggung jawab sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya adalah dituntut untuk berlaku adil terhadap sesuatu tersebut, serta harus menjaga kemaslahatannya, baik dalam urusan agamanya, dunianya, ataupun hal-hal yang terkait lainnya. Jelas sekali bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat, dijaga, dan dididik oleh orang tuanya. Baik ayah atau ibu, keduanya memiliki tanggung jawab kepada anaknya, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Seorang anak ibarat lembaran putih. Ia bisa ditulisi dengan tinta warna apapun, baik dengan tinta warna sekulerisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, ateisme, kafirisme, klonikisme, abanganisme, premanisme, atau dengan warna akidah Islamiyah, sebuah lembaran putih yang masih netral, maka warna coretan itulah besok yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi." Tidak ada satu bayi pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi
atau Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan agar setiap manusia menjaga amanah yang telah dititipkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa mengkhianati Allah Subhanahu wa taala ialah dengan meninggalkan apa-apa yang diwajibkannya, sedangkan mengkhianati Rasulnya ialah dengan meninggalkan sunnahnya dan melanggar larangannya. Adapun amanah ialah amal-amal yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mendidik anak dengan dasar keimanan yang lurus dan akhlak keislaman yang benar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang tua. Karena itu merupakan amanah utama bagi orang tua terhadap anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan sebuah teladan mulia melalui apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, yang artinya, ketika ia, yakni Yakub, berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Maka mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Itulah misi utama orang tua kepada anaknya, seperti yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, yaitu mendidik anaknya agar mengenal Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban manusia kepadanya, termasuk dari mana dia berasal dan untuk apa dia diciptakan, serta kemana nanti dia akan kembali. Intinya, hati anak harus diisi oleh orang tua dengan cahaya ilahi, bukan kegelapan materi duniawi. Karena dengan cahaya ilahi, seluruhnya, termasuk urusan materi duniawi, akan menjadi terang benderang, serta membawa kebaikan dan keberkahan. Tanpa cahaya ilahi, semuanya akan diselimuti kegelapan kekufuran. Antara halal dan haram tidak terbedakan, sehingga akan membawa kepada keburukan, kehinaan, dan kesesatan. Maka, dengan tegas Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan menekankan kalimat akidah, "Ma ta'buduna mim ba'di." Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Bukan hanya malah selalu ribut mengatakan, "Ma ta'kuluna mim ba'di." Apa yang akan kamu makan sepeninggalku? Anak merupakan nikmat yang besar bagi orang tua, sekaligus menjadi amanah baginya. Jika orang tua merawatnya dengan baik sesuai petunjuk Islam, maka anak akan menjadi amal jariyah hasanah baginya, yakni amal kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Namun sebaliknya, jika orang tua ceroboh dalam merawatnya, maka anak akan menjadi amal jariyah sayyi'ah, yakni amal keburukan yang akan terus mengalir dosanya bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya, kecuali dari 3 macam perkara, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Yang sungguh sangat patut disayangkan sekali ialah ketika orang tua sudah tidak peduli lagi terhadap urusan akidah Islamiah anaknya, sehingga orang tua membodohkan anaknya sendiri terhadap syariat Islam. Akal dan hati anaknya hanya diisi penuh dengan ilmu serta persoalan duniawi belaka, sementara dibiarkan kosong dari cahaya ilahi dan keyakinan ukhrawi.
orang tua telah menyia-nyiakan amanah buah hatinya, sehingga anaknya kelak di akhirat tidak bisa menjadi amal jariah hasanah bagi orang tuanya. Bahkan, anaknya justru akan menjadi jariah sayyi'ah baginya, lantaran kecerobohan orang tua dalam mendidiknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebagian orang tua berusaha mengenalkan anaknya tentang baca tulis Al-Quran lewat lembaga TPQ atau semisalnya. Ini tentunya sangat bagus sekali sebagai langkah awal serta salah satu dasar dalam mengenal syariatnya. Tapi sayang sekali, hanya berhenti dalam soal kemampuan membaca Al-Quran saja, sementara ilmu syariat level fardu ain masih belum tercapai, sehingga anak tidak mengetahui tentang kewajiban dan larangan agamanya, serta tata cara pengeterapannya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tayangan video sebelumnya. Tidak sedikit anak yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, tentunya dengan mengorbankan biaya, tenaga, dan pikiran yang cukup banyak. Tetapi yang sangat disayangkan, semua yang dijejalkan ke otaknya hanya melulu ilmu duniawi dan murni pengetahuan tentang makhluk. Sementara otak dan hatinya sangat miskin sekali dari pengetahuan tentang Khalik dan ilmu syariat level minimal, yakni fardu ain. Sungguh sangat menyedihkan sekali dalam pandangan Islam. Seorang anak yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan otomatis sudah melampaui usia balik, tapi masih sangat miskin sekali dari ilmu syariat, meskipun hanya sebatas level minimal saja alias fardu ain, sehingga anak tersebut tidak mampu menunaikan kewajiban sholat beserta bersucinya dengan benar, atau bahkan malah tidak mengerjakannya. Dia juga tidak mengetahui urusan aurat dan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap saat dia bebas berbaur dan bercampur aduk dengan lawan jenisnya. Dia juga tidak mengetahui tentang penyakit hati dan cara mengatasinya, sehingga hatinya selalu dihiasi dengan sifat hasad, ujub, riya, takabbur, suudzon, kufur nikmat, gila dunia, bakhil, tabdzir, israf, hedonis, dan lain-lain. Dia tidak mengenal kemuliaan sifat ikhlas, tawadu, husnudzon, syukur nikmat, qanaah, zuhud, dan lain-lain. Karena itu, orang tua wajib mengawal pendidikan anaknya sejak kecil, khususnya terkait ilmu syariatnya, setidaknya standar minimal atau fardu ain, sebagaimana penjelasan dalam tayangan video sebelumnya. Semoga ulasan ini membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga menjadi amal kebaikan yang dapat menyebarkan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.